Peristiwa Isra Mi'raj ini telah menimbulkan kegaduhan besar di kalangan umat Islam antara pro dan kontra, antara yang percaya dan tidak percaya. Yang tidak percaya juga terdapat kino-kino. Yang percaya pun terdapat kino-kino juga. Semua umat Islam yang percaya iya, tetapi juga beda percayanya. Al-Isra sendiri yang tadi disebutkan oleh Pak Profesor Kamarudin. Coba kita lihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari terhadap hambanya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil ke Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul alim. Mereka bertanyakan, bi'abd ini siapa? Tidak disebutkan Nabi Muhammadnya kok. Tetapi langsung setelah itu ayat yang keduanya wa ataina Musal kitab. Bukan Muhammad, Nabi Musa. Yang ini Nabi Muhammad Musa. Ini bermasalah. Jadi ini sekali. Ya. Kemudian dua peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu terjadi pada tahun kedua ba'dal bi'tsah. Ay ba'da bi'tsatihi rasulan. Setelah Nabi diangkat jadi rasul, tahun kedua itu diisrakan. Jadi surat Al-Isra ini turun pada tahun kedua setelah Nabi diangkat jadi rasul. Yang bunyinya seperti itu. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Adapun Mi'raj ini peristiwa yang berbeda. Terjadinya pada abad ke-11 tahun ke-11 atau 12 setelah diutus Nabi. Jadi bedanya berapa tahun? 9 tahun ya? 9 tahun bedanya. Dan suratnya An-Najm ini. Ya, ini adalah kisah Mi'raj. Dua peristiwa yang terjadi pada beda waktu 9 tahun lalu digabung menjadi satu Isra dan Mi'raj. Ini juga menjadi masalah juga. Ini kita cerita kegaduhan setelah terjadi itu. Kemudian yang dipertanyakan lagi, orang menganggap bahwa Isra ini sebagai suatu mukjizat. Mari kita bicara tentang mukjizat. Salah satu faktor yang sangat paling substantif dalam menentukan kemukjizatan adalah kejadian yang di luar nalar manusia, di luar kebiasaan, melanggar hukum alam yang umumnya terjadi. Dan yang kedua adalah ada saksi, eyewitness, ada saksinya. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta asli, diusap bisa melihat lagi. Banyak yang melihat. Nabi Musa memukul orang mati dengan pahanya sapi, lalu dia bisa bangkit lagi. Hasilnya banyak. Nabi Yusuf juga sama. Bertanya kepada bayi yang baru lahir, siapa yang bersalah, aku atau Zuleka? Si bayi mengatakan kalau baju Yusuf yang sobek depannya berarti Yusuf yang salah, Zulekha yang benar. Tapi kalau yang sobek baju belakangnya berarti Yusuf benar, Zulekha yang salah. Itu ngomong di depan raja orang banyak. Nabi Musa juga sama, memukul lautan terbelah menjadi dua, umatnya melihatnya. Nah, sekarang ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ada yang nganter enggak? Lalu pulangnya ada yang jemput enggak? Enggak. Malah dia tinggal di saudaranya, saudara perempuan, anak pamannya itu, Ummu Kalsum ya. Kalau nggak salah namanya itu, dia menginap di rumah saya pagi hari, terus dia cerita. Nah kalau dia cerita, kita tidak melihatnya, dari mana kita menyebutnya sebagai mukjizat? Ini Haji Fuad cerita, dia barusan dari Jakarta, tadi jam 8
Lebih 20 menit dari sini. Udah cerita kok. Ya. Nah itu, jadi nggak ada saksi matanya, eyewitnessnya nggak ada. Apakah itu kita sebut mukjizat atau tidak?